Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danu Ikan Pambudi. NIM D418-0093 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, di sini saya akan menjelaskan presentasi atau PPT saya sebagai tugas modul 5 praktikum instalasi residensial semester 4 ini tentang kabel UTP strike dan crossover. Pertama, cara membuat kabel strike UTP strike. Itu pertama, kupas ujung sekitar 2 cm sehingga kabel kecil-kecil yang ada di dalamnya kelihatan. Lalu yang seterusnya, jika sudah, pisangkan diuntir-untir seperti itu kabel-kabel tersebut tadi dan diluruskan. Kemudian susun dan rapikan berdasarkan warnanya, yaitu oranye, putih, oranye, hijau, putih, biru, putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu potong bagian ujungnya sehingga rata, jadi biar rata seperti itu. Terus selanjutnya, setelah tadi selesai, selanjutnya susun kabel. Ambil jack RJ45. Jack terdiri dari 8 pin seperti gambar ini. 8 pin. Pin 1 dari jack ini adalah pin yang berada paling kiri. Jadi yang berada yang paling kiri. Jika posisi pin menghadap kita, jadi menghadap kita, posisi pin nomor 1 ini yang ada nomor kiri. Berurut ke kanan jack 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 8. Terus selanjutnya masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 tadi sesuai dengan nomor urut tadi, yaitu sebagai berikut. Oranye putih pada pin 1, oranye pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, biru pada pin 4, coklat putih pada pin 7, dan coklat pada pin 8. Masukkan kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam jack. Jadi dimasukkan sampai ujung kabelnya tadi mentok di dalam jack tersebut. Nah, selanjutnya masukkan jack RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam mulut tang crimping yang sesuai bagian pin jack RJ yang berada di dalam mulut tang. Sekarang jepit jack tadi dengan tang crimping hingga seluruh pin menancap pada kabel. Biasanya jika pin jack sudah menancap akan mengeluarkan suara klik, jadi akan mengeluarkan suara itu menandakan sudah benar. Sekarang selesai memasang jack RJ45 pada ujung kabel pertama. Nah, untuk ujung kabel yang kedua sama langkahnya, tinggal mengulangi saja sampai prosesnya selesai. Kemudian nyalakan. Kalau lampu LED yang pada kabel tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8, berarti pemasangan kabel tadi berhasil atau sukses. Kalau ada salah satu yang tidak menyala, berarti kemungkinannya pada pin nomor tersebut ada yang bermasalah atau mungkin kurang benar dalam memasangnya. Cara paling mudah yaitu Anda press lagi menggunakan tang, kemudian pinnya belum tembus. Kalau sudah, Anda akan tekan tetapi masih tidak nyambung, maka coba periksa korespondensi antara pin 1 sampai 1 atau belum. Jadi gitu, kita harus mengeceknya dari pin awalnya dulu seperti itu. Terus selanjutnya, oh iya belum kan. Nah, nih pada cara membuat kabel crossover. Yang tadi adalah strike, ini crossover.
pada kabel crossover ini pembuatannya hampir sama seperti pembuatan kabel UTP jenis strike tadi, hanya saja perbedaannya pada jenis warna, urutan perbedaan warna, dan juga pin letaknya. Nah, untuk ujung kabel pertama, susunan kabel sama dengan susunan kabel UTP tipe strike, yaitu sebagai berikut ini. Mulai dari orange pada pin 7, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, oranye putih pada pin 1, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Nah, terus untuk ujung kabel yang kedua, susunan warnanya berbeda dengan ujung pertama tadi. Kalau ujung kedua seperti ini, hijau putih pada pin 1, hijau pada pin 2, oranye putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, oranye pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Jadi perbedaannya seperti itu tadi sama yang ini tadi. Ini kalau yang pertama, ujung kabel yang pertama, ini ujung kabel yang kedua. Nah, kayak seperti ini tadi. Nah, ini penggambarannya tadi, ini ujung kabel yang satu tadi. Nah, yang satu tadi, yang pertama tadi, set ini. Nah, kalau yang ini itu pada yang kedua ini, jadi ada perbedaan sama yang strike tadi. Kalau yang crossover itu ada dua, beda gitu. Nah, hasil akhir kabel UTP cross seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Ini ada hasil dari crossover tipe cross. Nah, selanjutnya fungsi warna kabel UTP. Jadi pada kabel UTP itu mempunyai fungsi masing-masing, beda warna, beda fungsi. Nah, oranye itu adalah berfungsi sebagai media penghantar paket data, putih oranye sebagai media penghantar. Jadi oranye, putih, hijau itu hampir sama ataupun sama fungsinya atau fungsi warnanya. Nah, biru dan putih biru itu juga hampir sama atau bisa dikatakan sama sebagai media penghantar suara. Nah, coklat dan putih coklat itu juga kembar ataupun sama dalam fungsinya sebagai kabel ini. Ya, jadi begitu tadi, setiap fungsi setiap kabel dalam tipe kabel PT strike maupun crossover itu mempunyai fungsi dan juga peranannya masing-masing. Ada yang sebagai media penghantar paket data, ada yang sebagai media penghantar suara, dan juga ada sebagai menghantarkan tegangan DC. Jadi 8 itu saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan seperti itu. Dan bila salah satu kabel ini kurang maksimal ataupun tidak terpasang dengan maksimal, tentu akan menyebabkan suatu kendala ataupun tidak berfungsinya kabel itu sendiri, karena 8 kabel itu merupakan satu kesatuan yang harus bisa terhubung sehingga bisa berfungsi sedemikian rupa. Ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mesti juga banyak salahnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangannya milik saya sebagai hambanya. Semoga bisa diterima dengan baik sebagai tugas praktikum instalasi residensial semester 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.